kabar semuanya? Selamat tahun baru dari kami, saya Investor Mandiri, dan semoga di tahun 2006 ini kita lebih cuan ya daripada tahun-tahun yang lalu. Nah, kali ini mungkin mumpung masih di bulan Januari, jadi kita mungkin sudah bisa merencanakan kira-kira ini kita mau investasi di mana. Khususnya kalau ini kita bahasnya saham ya, jadi kan ada sekarang itu ada lebih 900 saham di Indonesia, di Bursa Efek Indonesia. Nah, kira-kira kita mau pilih yang mana ini ya? Nah, kalau style kita itu gimana, Pak? Style kita? Ya, kita coba cari emiten-emiten yang mungkin masih under value gitu ya. Dan juga tentunya gini, kalau under value kita harus tahu tuh emitennya bisa apa ya. Nah, kita kemarin coba lihat, kita lihat ada 3 nih emiten yang mungkin menarik diperhatikan. Tapi disclaimer ya, kita nggak ada minta Bapak Ibu beli atau mengajukan di satu tertentu atau jual satu hal tertentu. Jadi Bapak Ibu, walaupun kami menjelaskan secara singkat, nanti Bapak Ibu perlu kembali untuk baca kembali, lihat kembali, analisa kembali, apakah menarik. Kalau nggak menarik juga gitu ya, terserah Bapak Ibu. Artinya kami tidak ada memberi anjuran apapun. Ini sekedar membagi pengetahuan lah, seperti itu, sama-sama makin. Nah, tadi ada itu ada 3 tuh. Apa nih Pak mulainya? Tadi CPO, coal sama mineral ya. Oke, kita CPO dulu ya, crude palm oil. Nah, crude palm oil kenapa? Ada banyak hal, tapi mungkin pertama karena kita penghasil kelapa sawit terbesar dunia, jadi apapun terjadi di Indonesia akan mempengaruhi harga karena kita yang menyuplai produksi salah terbesar dunia. Lalu apa lagi mau cerita? Nah, karena sebagai perusahaan Indonesia, apapun terjadi di Indonesia itu pengaruh. Salah satunya adalah pemerintah menerapkan mandat B50 tahun 2020. Jadi artinya mencampurkan biofuel dengan gasolin, dengan apa tuh, fosil. Nah, jadi waktu itu kan tahun-tahun sebelumnya itu 40%, nah ini menjadi 50%. Akhirnya apa? Itu pasti akan meningkatkan demand terhadap minyak kelapa sawit di Indonesia ini. Itu artinya yang mungkin selama ini berapa juta ton nanti akan terserap atau berapa ribu ton atau terserap, yang pasti akan menarik lah sebagian supply yang ada gitu ya kan. Nah, itu bukan sedikit loh, banyak. Itu sisi permintaan dan demand. Nah, di Indonesia juga ternyata kalau kita baca, Amerika Serikat juga tengah menggodok kebijakan biofuel yang akan meningkatkan permintaan minyak nabati juga gitu. Itu pada pengaruhnya terhadap CPO ya gitu ya. Tambah lagi Eropa itu mereka sudah oke nih dengan import minyak sawit Indonesia tanpa pajak. Nah, artinya bebas tarif tuh. Jadi selama ini kan dibantu, sekarang oke nih, jadi itu bisa masuk lagi tuh, keluar lagi tuh nanti berapa ribu ton gitu ya. Nah, itu permintaan baik, tapi produksi gimana? Nah, ini produksi nih yang menarik datanya nih. Produksi terbesar CPO. Cuman sayang kita itu adalah Malaysia dan tetangga. Di tetangga ini produksi sayur Malaysia diperkirakan akan turun sebesar 4.000 ton ya, akibat fase istirahat tanam. Nah, artinya apa? Di sisi supply itu memang kita besar ya, tapi sayang kita Malaysia nomor 2 itu mengurangi ya. Kalau kita masuk ke demand, ya kalau supply lebih banyak, demandnya berkurang, ya kita tahu ya. Ini gerakan pemerintah dalam menertibkan kebun-kebun sawit ilegal itu hampir sekitar 4 hektar, banyak hektar, 4 juta hektar. Jadi juga akan mengurangi produksi gitu. Jadi ini kan komoditi ya. Kalau misalkan permintaan banyak tapi produksi nggak bisa mengimbangi kecepatan permintaan, ya kan bahaya, pasti harganya harusnya geser. Iya, akan mempengaruhi harga ya gitu ya. Dan satu lagi nih, karena memang satu sisi kenaikan kurs rupiah terhadap dolar itu, pelemahan rupiah itu misalnya nggak enak ya. Tapi kalau dari segi ekspor itu memberikan keuntungan juga sebagai eksportir. Ya, karena akan meningkatkan jumlah keuntungan ya, karena pendapatannya dolar tapi dikonvert dalam rupiah, gitu. Jadi ada keuntungan kurs lah. Dan harga-harga barang Indonesia jadi semakin lebih murah kelihatannya di negara luar. Iya, karena kan cuman berapa ini sudah dapat berapa kilo gitu kan intinya kan. Dan kalau kita lihat
cat dari palm oil ya yang dikeluarkan itu jual berapa nih? Sekitar berapa? Nah, kemarin itu waktu kita bikin ini itu kurang lebih 2 hari lalu itu sekitar 4.045 ringgit per metric ton ringgit Malaysia per metric ton. Kalau dilihat dari segi catnya itu teman-teman sudah lihat di atas itu, dari catnya itu bisa kalau apa tergolong di bawah lah gitu ya. Karena serem-serem juga nih kalau udah di atas misalnya kayak tahun 2022 tahun 7.000 itu kan siap-siap jatuh dan memang jatuhlah dia ya kan. Tapi kalau masih di bawah dari segi resiko and reward ini menarik nih karena lagi di bawah. Gitu. By the way, datanya Bapak Ibu bisa lihat di Teknik Ekonomis ya. Data ini tersedia, Bapak Ibu bisa cek apa yang kami katakan di sini ya supaya Bapak Ibu tahu datanya. Oke, sekarang kita masuk kepada perusahaan sawitnya ya. Apa nih Bang? Sebenarnya banyak sih perusahaan sawit di Indonesia, baik yang sudah listing maupun yang belum listing ya. Ada LC, ada apalagi SSMS, ada APG, DSMG, BPT yang lagi heboh-hebohnya harganya itu, dan juga ada CSR macam ya. Tapi di sini kita mau mengkerucutkan kepada 3 hal ini aja, ketiga emiten ini karena karena kalau konsumen sih nggak lama lah gitu ya. Nah di sini ada 3 yang bisa kita lihat, tetapi dari kenapa 3 ini karena mereka ini sama-sama memiliki usia pohon yang produktif premium, artinya rentang usianya itu yang lagi-lagi bagus-bagusnya. Kalau misalnya kayak AAL itu kan banyak kan udah tua ya, kalau yang mungkin yang lain itu masih muda, tapi ini banyak kan dia sudah lagi masa-masa premium, masa-masa produktifnya lagi tinggi-tingginya. Ya, jadi Pak Ibu yang mau membahas perusahaan yang bergerak CPO, pertama Bapak Ibu harus perhatikan jumlah pohonnya gitu ya, karena jumlah pohon akan mempengaruhi jumlah produksi ya. Tapi tidak hanya jumlah pohon Bapak Ibu, perhatian juga umur pohonnya. Kenapa? Kalau mengintu umur pohonnya ya biasa kalau tua produksi berkurang. Nah, adalah perusahaan-perusahaan yang umur pohonnya lagi masa produktif ya, dan hal lain adalah seperti musim kering ya, musim karena gini. Secara pertanian dulu kalau kurang air tanaman ya akan kurang produksinya gitu. Jadi kalau musim itu mempengaruhi biaya produksi karena mungkin perusahaan akan memperbanyak input supaya produksinya tetap lebih tinggi, tetapi dengan biaya produksi akan meningkat. Nah itu yang begitu Bapak Ibu perlu perhatikan kalau menganalisa perusahaan bergerak di sektor kelapa sawit ini ya. Nah kalau kita lihat lagi ya sebagai informasi Bapak Ibu. Nah kalau pohon yang mereka punya katakanlah contohnya ya ini, contohnya kalau dia antara di bawah 7 tahun ya, biasanya itu tahun pertama contoh katakanlah produksinya berapa, tiap tahun meningkat sampai tahun ke-5 gitu ya. Lalu pada tahun ke-8 sampai tahun 17 itu adalah masa emasnya kelapa sawit. Di situ biasanya dia akan produksi sangat banyak, dan setelah 18 tahun dan seterusnya ya dia menyusut. Nah, kenapa kami nggak mau bahas LSIP seperti apa namanya LSIP ya, ahli gitu ya. Memang dia bahas besar, cuman banyak pohon itu tua gitu. Makanya kita membeli perusahaan-perusahaan yang pohonnya masih muda, yang jumlah pohonnya yang produktif itu masih banyak, sehingga dia akan lebih menghasilkan panen lebih banyak gitu. Ada 3 perusahaan ya. Nah coba apa menarik data keuangan yang kita bisa lihat di sini. Oke, jadi di sini saya tampilkan 3 perbandingan dari segi income-nya aja dulu ya. Dari segi income dan sedikit bagian dari balance sheet-nya itu. Masih dari segi income-nya dia itu. Jadi kalau TAPG contohnya itu dengan dia pendapatannya dia 2024 dengan 2025 disetahunkan itu naik 21%. Jadi kita bicara ini disetahunkan, artinya belum keluar laporan keuangan 2024-nya dia. Nah, kemudian di SNG dia naik 17%, di CSRA naik 53%. Jadi kenapa naik? Itu berkaitan dengan harga palm oil yang kemarin naik itu gitu ya. Dan kemudian memang sih sekarang udah sempat turun juga gitu ya, tapi ini ringkasan dari laporan mereka ya. Kemudian kalau gross profitnya mereka itu paling bagus itu adalah TAPG 30, tapi dibandingkan yang lain itu juga nggak terlalu jauh juga sih, 23 dengan 28 gitu ya. Nah kalau kita sampai ke net profit itu net marginnya TAPG itu 34%.
sedangkan di SNG itu 40% dan CSR itu 41%. Nah, meski dari sini sampai situ kita bisa melihat kenaikan tertinggi itu terjadi pada CSRA di revenue, tetapi net profitnya juga dia paling tinggi gitu. Kalau dibandingkan TAPG DSNG, TAPG naik profitnya, revenue-nya paling tinggi, lebih tinggi dibanding DSNG, tetapi kenaikan net profitnya lebih tinggi di DSNG. Nah, saya ingat apa yang ngomong, investor itu jangan hanya berfokus kepada revenue, tapi berfokus kepada net profit, karena yang sampai ke investor itu adalah net profit, yaitu earning per share-nya gitu ya. Jadi kalau saya melihat di sini, DSNG itu lebih efisien ya, operasionalnya dia seperti itu, itu kenapa bisa juga dipengaruhi oleh besaran non controlling atau minor interestnya dia itu lebih kecil dibanding TAPG. Itu fungsinya apa? Non controlling itu kan sebagai pembagi dari net profit. Jadi semakin kecil semakin bagus sebenarnya non controlling itu gitu ya. Sehingga yang kayak kita ini retail investor retail ini lebih bisa menghitung berapa net profitnya untuk kita gitu. Tapi kalau semakin besar itu berarti harus digerus dulu itu ke mereka dulu, dibayar baru ke kita gitu ya, sebagai public holder gitu. Nah, jadi kalau dari sini saya lihat memang peningkatan revenue itu lebih dirasakan di TAPG, tapi peningkatan net profit akan lebih terasa di DSNG dan CSRA. CSRA dengan DSNG itu beda tipis ya. Cuman CSRA dengan DSNG itu skalanya jauh banget bedanya, 1:10 ya. Revenue-nya 1 triliun di CSRA, sedangkan di SNG 10 triliun. Jadi beda sekali ya. Kalau dari segi harga sih memang TAPG dan DSNG kurang lebih hampir sama ya, 1490 dengan 1500. Sedangkan di CSRA itu 960. Tapi kalau dari segi PI-nya dia, mereka itu TAPG maupun DSNG itu sekitar 8,1 sedangkan PI itu di CSRA itu sekitar 6. Itu saja sih.